Acara pembukaan MTQ Dusun 3 tuan rumah Desa Tanjung Baru. Belum pada ready. Ya? Cari kertas warna hitam nih. Untuk Itu kan alhamdulillah itu kan lamnya ini kan harus gandeng, itu kan jadi alif itu. Alhamdulillah. Itu kalau ada warna hitam aja digandengkan gini, kalau lakban pakai apa, jadi nampak gandeng. Ada kertas warna hitam, tempelkan di situ. Oh, cari coba nanti. Kan alif itu, bukan laban hitam aja ya kan aturan. nah. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun dalam tak semangat, apa gunanya bekerja sehari-hari.
baru. Nanti kalau ada orangnya kasih apa? Bila telah sumbernya, apa gunanya walaupun hidup seribu tahun. So
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-6 Desa Tanjung Baru, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Tanjung Baru beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu tamu dan ofisial, yang kami hormati seluruh peserta Musabaqah Tilawatil Quran ke-6 tingkat Desa Tanjung Baru 2024 cabang Musabaqah Syarhil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini untuk mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-6 Desa Tanjung Baru. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dewan Hakim dan para kafilah Musabaqah Tilawatil Quran ke-6 Desa Tanjung Baru cabang Musabaqah Syarhil Quran. Baik, sebelum acara perlombaan dimulai, kami mohon dan persilahkan kepada Bapak Dewan Hakim untuk memberikan pengarahan atau aturan yang ada dalam perlombaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai yang berhadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, terkhusus seluruh peserta Musabaqah Syarhil Quran yang tentunya sudah mempersiapkan apa yang akan disampaikan. Dan yang sama kita hormati tentunya para Dewan Hakim. Saya Ustadz Dr. Zamiyat Subari MPD dan Al-Ustadz Muhammad Ilham Lubis SPDI dan Al-Ustadz Muhammad Ihsan Al-Ayyubi SHI, yang tentunya sudah cukup luar biasa kalau saya lihat ini, dari baik Ustadz Ilham dan Ustadz Ihsan. Tentunya perlu kami sampaikan, yang pertama, kriteria daripada cabang Syarhil Quran yaitu materi. Kemudian yang kedua, puitisasi. Yang ketiga, qori'nya. Nah, yang pertama ingin saya jelaskan tentang materi itu mencakup isi.
kesesuaian antara judul dengan isi, kemudian referensi yang digunakan, sejauh mana dalil-dalil yang diambil atau dikutip dari buku-buku terkait atau terlepas daripada Al-Quran, itu harus dipahami. Syarhil ini beda dengan khotib Jumat. Syarhil ini beda dengan pidato. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus digunakan atau dipakai seluruh para peserta. Kalau ceramah di perwiritan gampang, tapi beda dengan metode syarhil, itu yang harus dipahami. Maka nanti bisa jadi itu bagus kok nggak juara 1 ya. Nah itu bedanya ibu bapak. Jadi harus pahami ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam prosedur musabaqah syarhil Quran. Kemudian gaya, yaitu masuk kepada isi ya. Gaya, intonasi. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, nggak usah terlalu berlebihan. Gaya mendayu-dayu itu apa namanya? Kalau bahasa kita itu terlampau centil kali. Laki itu jangan centil-centil kali. Memang tegas saja gitu dia. Lain halnya kalau memang wanita ya, seperti itu. Jadi intinya pergunakan waktu itu. Nah, kemudian untuk di pitisasi. Nah, pitisasi itu kesesuaian antara ayat yang dibaca oleh qori. Nah, apa yang mau kita artikan itu harus sesuai. Sama juga gayanya, intonasinya harus tepat ya. Selanjutnya qori, sudah barang tentu di situ lagunya, tajwidnya, semuanya dinilai. Nah, namun di samping itu yang paling banyak itu diisi ya. Diisi itu nilainya itu 50. Di qori itu 25, pitisasi 25. Jadi totalnya 100. Berarti semuanya peserta 3 orang nampil di atas nilainya sudah 100. Kami hanya mengurangi kesalahan-kesalahan aja. Ya, semakin banyak kesalahan semakin banyak dikurangi. Ustadz kalau kami diem aja kan tidak ada salahnya. Ya, berarti kayak mana nilainya seperti itu. Nah beda ya, kalau diam aja berarti tidak ada nilai sama sekali. Di Tanjung Baru ini Pak Kades luar biasa. Artinya tahun 2022 atau 2023 ya, itu Ziko itu juara 2 dai tingkat nasional. Alhamdulillah diumrohkan, sudah umroh. Dan alhamdulillah tahun 2024 juga anak Tanjung Baru juara 1 cabang syarhil Quran. Radinka, mana nih Radinka? Ah ini, berdiri dulu. Ya, ini Radinka juara 1 tingkat nasional cabang syarhil Quran di Jawa Barat kemarin di Bekasi. Sama berangkatnya dengan saya dan Ustaz Ilham. Kami sama ke sana. Alhamdulillah plus hadiah uang tunai plus diumrohkan, dan insya Allah tahun 2025 ini Radinka berangkat umroh beserta 50 pesertanya se-Indonesia yang juara 1 kemarin. Jadi suatu kebanggaan, ternyata potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana anak-anak kita sebagai orang tua, kita sebagai pengajar sabar untuk memberikan ilmu itu. Kalau sudah guru ikhlas, mudah-mudahan anak pasti jadi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu 15 menit ya. Nanti kalau ada yang 17, ada kira-kira? Nggak ada? Oke, gini aja, maksimal 17 menit ya, antara 16 ke 17. Itu nanti yang pasti kalau sudah 15 menit atau 14 menit lampu kuning lah itu. Lampu hijau mulai ya. Kemudian sudah waktu mau habis itu kuning, dan terakhir merah. Nah, kalau sudah merah ambil kesimpulan aja. Jangan sempat nanti Ustadz Ilham nanti mainkan lampu di 2 kali nilainya kurang. Paham ya? Jadi dimaksimalkanlah waktu yang ada. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sebelum nampil di atas, cek dulu itu soundnya. Jangan udah assalamualaikum rupanya mati, diulang lagi, nggak boleh. Undang-undang permusabaqahan tuh ketika kita sudah ucapkan salam, ya udah mau rusak ya rusak mic-nya, tapi lanjut aja. Makanya sebelum dimulai salam, betuli dulu mic-nya masing-masing. Cek sound. Oke ya, paham ya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dewan Hakim yang telah memberikan pengarahannya. Selanjutnya, mari bersama-sama kita buka perlombaan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kami panggilkan NPP 046 yang akan membawakan tema mengeliminasi perhubungan di kalangan remaja. Bersiap-siap untuk NPP 049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus solihah ولعبده مختار من دعانا إليه لبيك يا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian, serta teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin masa depan yang kami banggakan. Desa Tanjung Baru, desa yang besar, desa hebat dan bermartabat. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda hiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan pun masih cepat, pendengaran yang masih akurat, pikiran yang masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Namun hadirin yang mulia, semua keindahan itu seakan-akan mulai sirna karena hanya mengedepankan ambisi dan keegoisan semata. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023, mereka mengatakan bahwa ada 87 kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Ini merupakan jumlah fantastis dan mengkhawatirkan bagi kita semua karena kebanyakan pelakunya ialah remaja belasan tahun. Mengapa ini bisa terjadi? Ini
terjadi karena banyaknya remaja yang tumbang dihantam arus globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya duniawi, mulai dari penurunan degradasi moral yang dianggap lumrah di negeri ini, maraknya aksi perpeloncoan yang berawal dari dendam pribadi, ikut-ikutan tawuran dan geng motor yang berujung pada kasus mengintimidasi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kasus penganiayaan dan perundungan yang datang silih berganti. Berdasarkan deskripsi inilah tergugahnya hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan dengan judul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini memerintahkan kita agar menghindarkan diri dari siksa Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsirnya Lubabun Nurfik Asbabin Nuzul ialah berkenaan dengan perbuatan Bani Tamim yang pernah berkunjung kepada Rasulullah, lalu mereka memperolok-olok beberapa sahabat yang fakir dan miskin seperti Amr, Suhaib, Bilal, Khobah, Salman Al-Farisi dan lainnya karena pakaian mereka sangat sederhana. Ini merupakan contoh sikap yang harus kita hindari. Untuk itu hadirin, mari kita jauhi dan eliminasi perundungan. Mari kita hilangkan sifat mengolok-olok dan merendahkan diri. Mari kita hilangkan sifat mengolok-olok dan merendahkan orang lain dalam diri kita, karena hanya akan menimbulkan kebencian semata, menyebarkan kesedihan bagi setiap manusia, menjadi momok pemecah belah yang luar biasa, bahkan dapat membuat trauma berkepanjangan bagi korban yang terluka, sebagaimana syair lagu berikut ini. Apabila hidup tiada menghina, niscaya akan tentram selamanya. Apabila hidup saling menjaga, niscaya hidup aman sentosa. Hadirin rahimakumullah, tindakan perundungan tidak hanya tindakan yang melukai fisik saja, namun juga melukai hati dan mental seseorang. Untuk itu, Islam memerintahkan kita agar menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini memerintahkan kita agar mengucapkan kata-kata yang benar dan mengenai sasaran. Redaksi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, mempunyai maksud agar manusia lebih menghindarkan diri dari siksa Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Thohir Ibnu Ashur menggarisbawahi kata qaul atau ucapan yang menurutnya satu pintu yang sangat luas, yang berkaitan dengan kebajikan maupun dengan keburukan. Kata sodida terdiri dari huruf sin dan dol. Menurut Ibnu Faris menunjukkan makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga berarti konsisten atau istiqomah. Kesimpulan syarahan yang kami sampaikan, dalam mengeliminasi perundungan dibutuhkan kerjasama antara elemen bangsa, baik anak-anak, remaja maupun orang tua, karena perundungan masalah bersama. Untuk itu hadirin, mari kita eliminasi perundungan dengan 3 cara, yakni pertama, menguatkan nilai persaudaraan antar sesama remaja. Kedua, membangun komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua, serta meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan di sekitar kita. Niscaya perundungan akan tereliminasi di Indonesia tercinta. Setuju hadirin? Sebelum menutup syarahan yang kami sampaikan, izinkan kami menyampaikan syair lagu berikut ini. Wahai para generasi muda, mari kurangi tindakan bully agar kita menjadi generasi hebat yang taat berakhlakul karimah. Marilah semua kita mengurangi tindakan perundungan. Pulang dari Sabang membeli topi. Topi dibeli, harganya mantap sekali. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga di kecamatan kita berjumpa kembali. Demikian syarahan yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu NPP 049 yang akan membawakan tema menampilkan Islam secara rahmatan lil alamin. Bersiap-siap untuk NPP 054.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, calon-calon pemimpin masa depan yang kami banggakan. Indah senja di sore hari, ketika melihat hati pun ikut terpikat. Apa kabar hadirin semua hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tutut Hustia, seorang pakar sosiologi, dalam bukunya Pengaruh Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama juga mampu memenuhi kebutuhan identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi. Di satu sisi hadirin, kita harus bangga karena identitas agama sudah dijadikan identitas utama sebagai warga Indonesia. Namun, identitas agama juga dapat memecah persatuan sebagaimana buktinya oleh intoleransi umat beragama sampai pembubaran tempat umat beribadah. Masih ingatkah kita hadirin kejadian pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat saat mereka sedang ibadah di rumah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri terpecah belah. Lalu, bagaimanakah konsep Al-Quran dalam menyikapinya? Hal inilah yang membuat tertariknya hati kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul menampilkan Islam rahmatan lil alamin, dengan rujukan firman Allah Ta'ala, Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali agar kamu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Abdul Fida Ismail dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan bahwa Yahbarut ta'ala Anallaha ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatalahu kulluhum, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan menciptakan perdamaian dan rahmat untuk umat. Ini sejalan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi, yakni ummatan wasatun. Ya al-watan, ya al-watan, ya al-watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal irman, inhadu ahlal watan. Ya al-watan, ya al-watan, ya al-watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal irman, inhadu ahlal watan. Quraisy menjelaskan pada kata wasaton pada ayat ini menjelaskan sesuatu yang baik. Di antara keduanya memiliki arti yang berbeda-beda. Dari akar kata inilah kata wasaton memiliki arti yang tinggi, yakni adil dan seimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempertegas umat Islam sebagai ummatan wasaton, umat yang berada di tengah-tengah. Namun sayang seribu sayang hadirin, fenomena yang terus terjadi adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang menjelma pada tindakan aksi saling gorong, saling tabok, bahkan saling bacok. Oleh karena itu hadirin, banyak terjadinya pertikaian, permusuhan, peperangan satu dengan yang lainnya, agama yang satu dengan yang lainnya, suku yang satu dengan yang lainnya, bahkan pertumpahan darah sampai pembunuhan satu dengan yang lainnya. Betul hadirin? Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang dulunya dikenal dengan Islam yang nyaman kini melekat dengan Islam yang teroris dan ekstremis? Jawabannya karena Islam sekarang suka berlebih-lebihan atau disebut dengan hulwun, berlebih-lebihan dalam beragama. Oleh karena itu,
agar Islam yang dulunya disebut dengan Islam yang fanatik, Islam teroris, dan Islam yang ekstremis menjadi Islam rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagaimana Quran Surah Al-An'am ayat 108 berikut ini. ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memaki sesembahan apa yang mereka sembah selain Allah. Nanti akibatnya mereka akan memaki Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat manusia menganggap baik pekerjaan mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 410 menjelaskan bahwa janganlah kalian saling menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik hinaan tersebut mereka akan berbalik menghina agama kita tanpa dasar ilmu pengetahuan. Islam mempersilakan umat Kristiani pada tingkatan Isa Al-Masihnya. Islam mempersilakan umat Hindu untuk mengajarkan Veda Vendatarnya. Islam mempersilakan umat Buddha pada tingkatan Siddhartha Gautamanya. Bahkan Islam mempersilakan umat Konghucu pada tingkatan Lisu Sensu Sensuenya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebelum kami menutup syarahan kami, izinkan kami menampilkan syair berikut ini. Keberagaman. Suku bangsa bersuku berbangsa, suku bangsa, suku bangsa. Keberagaman.
keberagaman. Kerukunan harus saling kita jaga, riang gembira jadi pahala, hidup damai sejahtera selamanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebagaimana kesimpulannya adalah Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang di tengah masyarakat yang mampu memberikan kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu hadirin, kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai. Sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ilalika ma'assalama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu NPP 054 yang akan membawakan tema penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat. Bersiap-siap untuk NPP 051. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha afdala yudau fil mizanil mu'minina yawmal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak dan Ibu beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Thomas Likona merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dan seorang profesor di bidang pendidikan di State University of New York. Sebagai orang pertama yang mengemukakan pentingnya pendidikan karakter, terutama ketika beliau menuliskan sebuah buku yang berjudul Education of Character, How Our School Can Teach Respect and Personality, yang membuat terbukanya pemikiran orang-orang di dunia bahwa pentingnya pendidikan karakter, apalagi untuk jenjang anak usia dini. Hadirin, menurut data yang dikeluarkan oleh pemerintah Kementerian dan Kebudayaan tahun 2023, tahun 2024, Indonesia telah membangun sekolah sebanyak 436.707 unit, mulai dari sekolah dasar sampai menengah atas. Ditambah lagi dengan lembaga tinggi yang mencapai 3.277 atau terbesar kedua di dunia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Namun sangat disayangkan hadirin, potensi yang begitu luar biasa ternyata tak berjalan seimbang dengan karakter masyarakatnya. Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Mulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi bab binatang buas, dekadenssi sosial seperti tindakan kekerasan dan kriminal
perpecahan dalam masyarakat sehingga hilang rasa solidaritas. Hadir, akhir-akhir ini di media sosial diviralkan oleh tokoh keagamaan yang seharusnya mencontohkan perkataan dan perbuatan yang baik, malah mengolok-olok seseorang dengan perkataan yang tidak pantas di depan ribuan masyarakat dengan beralaskan candaan. Bukan hanya itu saja hadirin, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia baru-baru ini di Deli Serdang, seorang anak berusia 16 tahun tega menganiaya ibunya karena tak terima dinasehati oleh sang ibu. Sungguh miris kemerosotan karakter di negeri kita ini. Jika hal ini terus kita biarkan hadirin, maka generasi pemuda kita akan semakin terdegradasi. Padahal pemuda memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Pemuda harapan bangsa, senjata untuk hadapi dunia. Jangan sampai rusak raganya, akal dan jiwa untuk membangun negeri tercinta. Oleh karena itu hadirin, mengingat betapa pentingnya pendidikan karakter, tertariklah hati kami bertiga membawa syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa yang Bermartabat. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Dia mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya untuk senantiasa mengkaji, meneliti dan memperbanyak observasi. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Tahrir Ibnu Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid 30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafal Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah, di mana proses mengkaji dan meneliti harus diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri kepada Sang Ilahi Rabbi. Dengan demikian hadirin, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya pendidikan karakter.
di mana kekuatan intelektual harus diiringi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin, menurut data yang dikeluarkan, pemerintah sudah mengupayakan pendidikan karakter agar terciptanya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun kita tidak bisa menutup mata. Fakta di lapangan terus menunjukkan bahwa angka kehancuran semakin melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali tawuran berdarah antar SMK di Semarang tahun 2023. Baru-baru ini juga di Palembang, 3 orang anak berusia 16 tahun dan 1 orang anak berusia 12 tahun tega memperkosa temannya secara bergilir hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Bagaimana hati nuraninya setelah mendengar berbagai kasus yang terjadi selama ini? Jujur kami akui, mendidih darah kami melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini. Hadirin, mengapa kerusakan karakter bisa terjadi? Yakni karena adanya kecurangan, seperti kecurangan dalam kompetisi olahraga, dalam pemilihan suara, serta kompetisi yang berbasiskan agama. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, mengapa kecurangan ini bisa terjadi? Yakni karena merasa kuat, merasa hebat karena anak pejabat, dan merasa hebat karena anak konglomerat. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diiringi dengan pendidikan karakter akan melahirkan kebinasaan dan kehancuran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Kafir ayat 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa asaru fil ardh أساروا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أساروا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Sadaqallahul azim. Maka apakah mereka tidak memperhatikan sebelum mereka? Lalu mereka memperhatikan sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan sebelum mereka. Maka apa yang mereka usahakan tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Ahmad Al-Marahi di dalam tafsirnya Al-Marahi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat ini menceritakan tentang bangsa terdahulu yang kuat, kemewahan yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat. Namun kenikmatan yang diberi tak dapat mendekatkan diri kepada Sang Ilahi Rabbi. Kesombongan dan kecongkakan dipertontonkan, Kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan. kenikmatan yang dimiliki tak dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab Sang Ilahi. Hadir, dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa
pendidikan karakter jangan hanya berfokus pada intelektual semata, tetapi pendidikan karakter harus berorientasi pada etika, moral, dan membentuk ruang-ruang edukasi yang seprinsip dengan nilai-nilai religi, agar terbentuknya bangsa yang kuat imannya, kuat karakternya, dan kuat integritasnya. Sebagaimana senandung syair mengingatkan kita. Marilah kita sucikan jiwa, kuat ilmunya dan karakternya, dekatkan diri pada ilahi, sertakan nilai-nilai religi. Mari bersama harap ridhonya. Ilahi Rabbi. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu NPP 051 yang akan membawakan tema Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Bersiap-siap untuk NPP 052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'ad. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indah senja di pagi hari, jika teringat hati pun ikut terpikat. Hadirin hari ini apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mantul, mantap, betul. Hadirin, keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hadirin, penjelasan ungkapan Quraisy Shihab dalam membumikan Al-Quran yang menjelaskan bahwa jika kita menginginkan keluarga yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, maka landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah. Untuk mewujudkan masyarakat marhamah, maka fondasinya adalah keluarga sakinah. Sedangkan pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah mawaddah dan rahmah. Tentunya hadirin, dengan figur seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, dan dengan profil seorang ibu yang lemah lembut tutur katanya, serta contoh seorang kakak yang menyayangi adik-adiknya, inilah yang dinamakan dengan Al-Baitu Madrasatul Ula. Keluarga adalah sekolah yang paling utama dan
pertama. Namun hadirin, dengan masuknya paham hedonisme ke barat-baratan, ternyata telah menggusur dan menggeserkan keluarga sakinah menjadi a matter of very working place, a metaphor, sex relationships. Keluarga hanya persinggahan di malam hari, terutama untuk hubungan seksual. Demikian menurut Pidirin Sarkin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengapa kita harus mencari solusi intens untuk permasalahan keluarga dan moralitas? Ini karena problematika manusia seperti tidak kunjung habis. Karena tidak sedikit orang kehilangan pikiran yang logis. Di depan berwajah manis tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis. Sehingga tidak ragu berbuat bengis, hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Sungguh bilis. Untuk itu hadirin, berdasarkan deskripsi inilah tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berpikir. Hadirin rahimakumullah, menurut ayat tadi merupakan khobar atau sebuah esensi informasi ilahi
atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan manusia dari jenis yang berpasang-pasangan dengan tujuan agar membentuk keluarga sakinah. Sedangkan hadirin, modal yang Allah berikan kepada kita untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah mawaddah dan rahmah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu kita bertanya-tanya, apakah yang dimaksud mawaddah dan apakah yang dimaksud dengan rahmah? Mari sama-sama kita kaji lebih mendalam. Menurut Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas, yang dimaksud dengan mawaddah adalah hubbu jauji li jaujatihi, cintanya seorang suami terhadap sang istri. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang suami karena takut menimpa keburukan terhadapnya. Dengan demikian hadirin, antara pasangan suami dan istri yang saling mengisi dan saling melengkapi, inilah yang dinamakan kemitra sejahtera, yang akan membantu keluarga sakinah akan semakin harmonis. Hadirin, dengan dua modal dasar inilah yang akan menimbulkan kekuatan baik lahir maupun batin bagi pasangan suami dan istri untuk mendayung bahtera rumah tangga sampai kepulauan kebahagiaan dan kekal abadi. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi menjelaskan bahwa bihaisu takunul hayatun abadi. Untuk itu hadirin, mari sama-sama kita membangun keluarga sakinah dan sejahtera. Hadirin, apakah potret keluarga di zaman sekarang ini sudah sesuaikah dengan ayat tadi? Mari sama-sama kita lihat. Kita tidak mungkin menutup mata dan telinga kita dari berbagai kasus yang melanda akibat kesenjangan keluarga. Kita lihat hadirin, lewat media massa maupun media elektronik, ada anak yang tega membunuh kedua orang tuanya sendiri. Ada ayah yang melecehkan anak kandungnya sendiri. Ada ibu kandung yang menjual anak gadisnya ke mucikari. Bahkan hadirin, di zaman sekarang ini banyaknya bermunculan suami-suami yang melakukan kekerasan terhadap istri. Betul hadirin? Untuk itu hadirin, mari sama-sama kita senantiasa membangun keluarga yang sakinah, sebagaimana lagu Lemak Manis yang kami ubah liriknya berikut ini. Mari kita membangun keluarga sakinah, keluarga sakinah dan sejahtera, agar hidup menjadi berkah, menjadi bahagia, agar hidup menjadi berkah. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, pandanglah manis ala amboi amboi, keluarga siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, pandanglah manis ala amboi amboi, keluarga siapa? Hadirin, untuk itu hadirin, dalam lagu tersebut untuk membina keluarga sakinah akan semakin berkah. Hadirin, sebagai peran seorang ayah atau sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat kelak, sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Demikian hadirin penegasan Allah tentang membina keluarga dengan redaksi kalimat amar yang terangkai indah dalam sebuah kalimat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya ialah menjaga diri kita dan ahli kita dari api neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, siapakah yang dimaksud ahli dalam ayat tadi? Imam Ali As-Sabuni di dalam Sofwatut Tafasir bersepakat yang dimaksud ahli dalam ayat tadi adalah anak dan istri. Hadirin, ada 3 kewajiban dalam hal merangkai kerukunan umat beragama ini. Untuk itu hadirin, kewajiban yang pertama memberi pada, yang kedua memberi pakaian atau sandal, yang ketiga memberi perlindungan sekaligus menjunjung harga diri sang istri. Untuk itu hadirin, mari senantiasa kita saling mengayomi, saling memberi motivasi, dan tidak untuk saling menyakiti, agar terciptalah keluarga yang harmonis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan membina keluarga sakinah berarti membina keluarga yang sejahtera selamanya, terpenuhinya aspek kebutuhan lahir dan batin, terlaksananya hak kewajiban suami dan istri, sehingga di setiap anggota rumah tangga mampu berkata, baiti jannati, rumah tanggaku ibarat surgaku. Ilal liqa ma'as salama, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peserta terakhir dengan NPP 052 yang akan membawakan tema pengajaran Al-Quran di era digital. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, indah pelangi di senja hari, ketika terlihat semuanya terpikat. Apa kabar hadirin hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kecanggihan teknologi telah menghantarkan kita memasuki era digitalisasi yang hanya perlu menggerakkan ujung jari untuk mendapatkan ragam berbagai informasi. Namun sayang, hadirin sekalian, tidak sedikit kecanggihan teknologi membuat kaum masyarakat, khususnya pemuda dan pemudi, jikalau tidak pandai memilah informasi, maka akan terjerat pahamkalisasi. Era digital dewasa ini terbukti telah menjadikan manusia dan teknologi harus hidup berdampingan dan senantiasa berkolaborasi. Manusia dewasa ini sangat bergantung pada teknologi yang merupakan produk ciptaannya sendiri. Kominfo merilis bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 175,5 juta jiwa. Hal ini mengalami kenaikan 25 juta jiwa atau 17% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Internet telah membentuk budaya baru kehidupan manusia, mulai dari modal komunikasi, kegiatan ekonomi, dan transportasi. Untuk itu, pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, izinkan kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Sebagai landasan awal, marilah sama-sama kita dengarkan dan renungkan firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang akan dibacakan oleh teman kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi juz 4 halaman 22 menjelaskan bahwa kata minkum bermakna bayangan dia, sehingga pengajaran Al-Quran adalah kewajiban untuk setiap muslim. Selanjutnya, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam sebuah tafsirnya yang berjudul Al-Jalalain Jilid 3 halaman 249 menjelaskan bahwa kata minkum bermakna bukti, sehingga pengajaran Al-Quran adalah untuk sebagian orang atau orang-orang tertentu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 2 halaman 210 menjelaskan bahwa setiap umat muslim perlu membentuk satu kelompok khusus untuk pengajaran Al-Quran atau berdakwah. Agar apa? Agar terhindar dari informasi yang salah. So how can you ensure that the era of digital technology does not backfire on our country? Al-jawabu huwa ta'limu syakhsiyah wa min baini tarbiyati syakhsiyah allati jasadaha Luqman, yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 yang akan dibacakan oleh teman kami berikut ini. Ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat berikut dapat kita pahami bahwa di antara kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya ialah memberi nasihat dan pelajaran sehingga anak-anaknya dapat menempuh jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan. Audience, technological sophistication has spread widely throughout the world. Jumhur mahma kanat aryah qawiyatan falan tatamakkan min hazzi syajarata zata juswuri qawiyah. Jijutsu no Kodoka wa Indonesia o fukumu sekai ni hiroku shinto shite orimasu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari syarahan Quran kami, era teknologi digital tidak dapat kita hindari. Maka dari itu, pemuda dan pemudi masa kini harus pandai menyikapi, di antaranya dengan beberapa sikap berikut ini. Dengan menanamkan nilai karakter sejak dini,
serta penajaman hukum bagi penyalahgunaan teknologi. Dengan begitu, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan beradab sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup syarahan Quran kami, perkenankan kami untuk membawakan sebuah pantun. Menangkap ikan di tepi kapal, elang turun membawa mangsa. Mari kita manfaatkan teknologi digital untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Sebagai penutup dari syarahan Quran kami, izinkan kami untuk membawakan sebuah syair lagu yang berjudul Mada Pusaka Melayu yang dipopulerkan oleh almarhum Profesor Dr. Ahmad Baqi berikut ini. Elo-elo, tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Elo-elo, tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil ramai yang jatuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil ramai yang jatuh. Pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Sebagaimana orang Melayu berkata, jikalau pedang melukai tubuh, Masih ada harapan sembuh. tapi jikalau lisan melukai hati, Hendak kemana obat dicari? demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan renungan. Terima kasih atas keikhlasannya dalam mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya peserta terakhir, maka selesailah perlombaan cabang Musabaqah Syarhil Quran. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dewan Hakim dan seluruh peserta cabang Musabaqah Syarhil Quran. Dan kami juga memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dan seluruh peserta. Dan mari bersama-sama kita akhiri acara perlombaan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas dulu, jangan sikit, Kak.
ambil Chan. Selamat jalan. Ya, betul. Di depan lah, Kak. Di depan lah. Bang apa biar gereka. Pak dokter biar gereka. Main nggak? Ya.
Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja yawma zihab, ishfa' lana ya khairal anam, antal murtaja yawma zihab, ishfa' lana ya khairal anam, ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi.
Teprot. Nah, teprot. Alhamdulillah, udah selesai. Udah kumpul sama ibu-ibu, Pak Kades, Pak Kadus. Masya Allah. Tinggal besok prepare pembukaan.